Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Semal Radio, sahabat Semal TV, barakallahu fikum. Semoga semua sehat sekeluarga. Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit bagi yang sakit dan memberikan kemudahan atas segala dan semua aktivitas kita hari ini dan hari-hari berikutnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tema tentang agar anak tidak durhaka kepada orang tua. Abuna barakallahu fikum, kita semua sebagai orang tua tentunya pastinya ingin punya anak-anak yang berbakti, anak-anak yang taat, nurut, soleh soleha, bermanfaat buat orang tua dan juga sekitar. Namun ternyata terkadang keinginan orang tua tidak tercapai. Dan hari ini kita bisa menyaksikan banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ada yang berani berkata kasar, membentak orang tua, kemudian bahkan ada yang memukul orang tua, kemudian ada pula bahkan yang sampai tiga-tiganya berani membunuh orang tuanya sendiri. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Dan ini adalah musibah besar bagi orang tua ketika anak kita durhaka kepada kita. Maka tentunya kita tidak serta-merta menyalahkan anak kita saja. Tapi kita mengevaluasi diri, karena bisa jadi durhakanya anak kita itu ada faktor penyebabnya, diantaranya adalah orang tua. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faktor yang bisa menjadikan anak kita durhaka kepada orang tua. Faktor yang pertama adalah tidak diberikan pendidikan yang islami. Tidak memberikan pendidikan yang islami sejak kecil. Ayyuna barakallahu fikum. Ketika anak kita hanya diprioritaskan untuk belajar misalnya pelajaran-pelajaran umum saja, mendalami satu bidang disiplin tertentu, disiplin ilmu, kemudian menggelutinya dan tidak memperhatikan akhlaknya, ilmu-ilmu tentang agama, kita tidak peduli tentang hal itu. Nah, ini juga bisa menjadi faktor anak kita akan durhaka kepada orang tua. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak kecil kita harus mendidik anak kita ini, terutama dan dasar pondasi utama justru dengan ilmu-ilmu agama. Ajarin mereka cara membaca Al-Quran, ajarin mereka akhlak yang baik, kisah-kisah para nabi, para anbiya, para tabi'in, sahabat-sahabat, orang-orang soleh. Ceritakan kepada mereka. Karena dengan kisah-kisah itu, anak bisa
meniru, mengikuti, dan menjadikan idola bagi kehidupan mereka. Maka bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali membentengin anak kita ini dengan ilmu, terutama ilmu-ilmu syariat. Bagaimana sholatnya, bagaimana adabnya kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Nah, ini penting sekali. Kalau tidak diperhatikan, misalnya anak kita dari kecil udah punya hobi jadi YouTube, ya biarin aja di situ tanpa memberikan bimbingan, tanpa memberikan arahan, udah hanya dibebas kehendak seperti dan seperti apapun yang diinginkan. Banyak juga ada orang tua yang kedua orang tuanya udah mualaf tapi tidak pernah ngajarin anaknya agar juga masuk Islam gitu. Biarkan aja udah di dalam kekafiran. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, kurangnya pendidikan Islam, ilmu syariat ini tidak masuk di dalam dirinya. Sehingga apa? Mereka satu hari nanti kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan orang tua, nah disitulah keluar aslinya. Kalau baik-baik, ada masalah ya aman saja. Semua orang juga baik aja kalau lagi baik-baikan. Ketika ada masalah, nah disitulah baru ketahuan aslinya. Baru meledak, baru ya menyesal. Bunda barakallahu fikum, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konflik suami istri. Tentunya kita yang sudah berkeluarga pernah mengalami yang namanya konflik antara suami dan istri. Terjadi ketidaksepakatan, terjadi ya mungkin cekcok di dalam rumah tangga. Itu hal yang masih biasa, itu normal. Bahkan orang-orang soleh pun, orang-orang baik pun mengalami hal tersebut. Tapi bagaimana kita memanage konflik perselisihan antara suami dan istri ini dengan baik, sehingga permasalahannya tidak akan melebar dan berimbas kepada anak kita. Bunda barakallahu, banyak sekali anak-anak yang menjadi korban akibat perselisihan konflik suami dan istri. Bahkan terjadi KDRT, pemukulan, tendangan, bahkan penyiksaan. Itu ada seorang suami yang membunuh istrinya dan kemudian dicor. Na'udzubillah. Ada itu terjadi, dicor. Dan nggak ada yang tahu. Nah, kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika konflik suami istri ini melebar, dilihat langsung oleh anak-anak kita dan bahkan berimbas kepada anak-anak kita. Alhamdulillah. Nanti pasti akan menyisakan bekas baik fisik maupun mentalnya. Karena karena dia menyaksikan langsung, mungkin orang tuanya, ibunya dipukulin,
ataupun sebaliknya, ataupun bisa jadi anaknya ngelihat langsung ternyata suaminya membawa laki-laki lain, ataupun sebaliknya istrinya yang punya laki-laki lain, suaminya punya istri lain, alias selingkuh. Nah, ini juga nantinya akan menjadi potensi anak itu durhaka. Ketika suami istri sudah terjadi perselingkuhan, itu udah otomatis itu biasanya. Akhirnya anak-anak nggak keurus. Kalau udah nggak kurus ya sudah. Akhirnya nanti ujung-ujungnya nakal. Karena kurang perhatian dari orang tua. Kita pernah punya santri yang lumayan cerdas, pintar. Sudah dapat berapa juz kemarin? Udah dapat 6 juz dalam 3 bulan, lumayan. Tapi ketika menghadapi sesuatu yang sulit, dia nggak kuat. Dia selalu teringat percecokan, pertengkaran bapak dan ibunya. Dia pernah ditelantarkan, dia pernah mengalami trauma dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya keluar. Nggak tahan, nggak punya kekuatan mental gitu. Dan itu tertanam di dalam akal bawah sadarnya dia. Susah sekali untuk melupakan kejadian-kejadian yang dia alami. Nah, ini benda yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah terjadi perselisihan antara suami dan istri itu biasa. Tinggal bagaimana kita memanagenya. Bagaimana kita menyembunyikannya mungkin agar tidak ketahuan anak-anak kita, nggak terlihat anak-anak kita yang harusnya marah dengan suara keras, pelanin, tahan dulu, tinggal keluar dulu, atau gimana caranya agar hal itu tidak langsung disaksikan oleh anak-anak dengan mata kepala mereka sendiri. Karena ketika nanti disaksikan, nanti akan ada misalnya anak yang bisa jadi membelain ibunya, bisa jadi satunya membelain ayahnya. Akhirnya apa? Imbasnya kemana-mana. Bunda barakallahu fikum. Kemudian juga faktor yang ketiga adalah teman dan lingkungan buruk. Teman dan lingkungan buruk ini juga bisa menjadi faktor menjadikan anak-anak menjadi nakal dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ngontrak atau membuat rumah atau tinggal di sebuah perkampungan daerah, maka kita harus melihat dulu tetangga, kanan kiri, samping, depan, belakang, dan tetangga sekitar kita. Agar apa? Kita tahu, oh di sini misalnya tempatnya bocah nongkrong, anak-anak muda nongkrong, ngopi pinggir jalan, gitar-gitaran. Nah itu. Kalau udah terlihat seperti itu, potensi sekali. Nanti anak kita ujung-ujungnya tarik ke lingkungan yang seperti itu. Jadi kita ngelihat dulu, oh di sini dekat masjid. Anak-anaknya kalau
sore pada belajar ngaji. Kemudian kalau habis maghrib ada ini apa nih, kajian di masjid misalnya, ustadz ini ustadz itu. Jadi nanti jadi kita kalau sudah beli itu nggak nyesel. Wah, udah beli di sini, ternyata lingkungannya seperti ini gitu. Ah, udah bangun di sini, ternyata begini, nanti nyesel ujung-ujungnya dijual lagi. Nah, harus kita perhatikan benar. Bahkan termasuk rawan banjir enggak. Kemudian lingkungan sekitar ini permainannya apa? Lingkungannya seperti apa? Pemuda-pemudanya seperti apa? Nah, kalau kita sudah memastikan di situ, insya Allah bagus, lingkungannya baik. Kan ada properti perumahan-perumahan yang dijual dengan konsep yang Islami ya, maksudnya dihuni oleh orang-orang yang sudah paham gitu, bisa semanhaj atau ya orang-orang yang baik ya, yang kemungkinan tinggal di situ. Jadi ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting karena kadang kita berhasil mendidik anak di rumah baik nurut, ternyata di luar main dengan teman-teman yang nakal, yang ogal-ogalan, yang suka tawuran. Ujung-ujungnya diajak, awalnya terpaksa, akhirnya mau juga, nyaman juga, senang juga. Ujung-ujungnya ikutan tawuran, tiba-tiba terdengar aja anak kita, naudzubillah gitu, tangkap polisi gitu, bawa ke kantor polisi karena tawuran. Nah, ini jangan sampai. Maka kita perhatikan lingkungan sekitar kita. Apalagi yang mungkin rumahnya masih ngontrak, bisa dengan mudah mungkin untuk pindah rumah, mencari lingkungan yang baik, terutama lingkungan yang dekat dengan masjid, dekat dengan rumah-rumah para asatidzah yang bisa menggiring, mengarahkan masyarakat sekitar. Selanjutnya benda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah terlalu memanjakan anak. Karena sebab dimanjakan, terlalu berlebihan, segala apa yang diinginkan anak dituruti, dikabulkan. Akhirnya anak kita menjadi anak yang manja, anak yang serba maunya disuapin aja. Sehingga ketika terjadi mungkin penurunan dalam hal ekonomi, yang dulunya beli barang-barang mewah itu mudah, tapi karena suatu hal, misalnya kayak kemarin pandemi ya, banyak sekali yang usahanya runtuh, gulung tikar. Nah, anak-anak yang dari kecilnya sudah terbiasa hidup manja, nah ini bisa jadi akan memberontak, tidak kuat menghadapi permasalahan seperti itu. Stres pikirannya. Dan ada yang mendekati, ada yang ngajakin pergi kemana-kemana, akhirnya kena narkoba. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali. Memanjakan anak itu boleh, yang penting tidak berlebihan, tidak melanggar syariat, sewajarnya aja. Ada kalanya memang kita harus tegas ke anak-anak kita, lemah lembut pada mereka, bergaul dengan mereka, ngobrol bareng dengan mereka, jalan bareng dengan mereka, makan bareng, itu. Jadi jangan kita mendidik mereka dengan didikan yang
seolah-olah serba instan. Mau ini udah gampang, udah. Mau dipesenin, entar dibuatin. Semuanya kayak gitu. Karena punya pembantu. Jadi udah biarin ngomong apa, minta apa. Beliin, gak usah jauh-jauh, gampang. Kayak gitu. Makanya benda yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu memanjakan anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah ada hak psikologis anak yang terabaikan. Ibunda barakallahu fikum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, ada riwayatnya bahwa Aqra bin Habis pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang mencium Hasan. Hasan ini cucunya. Kemudian sahabat Aqra ini bin Habis ini berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium satupun dari mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya orang yang barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayangin anak kita, peluk mereka, cium mereka, angkat mereka, ajakin main, dekap mereka, sehingga mereka akan ada sentuhan orang tua, ada kasih sayang yang magnetnya itu dengan orang tua itu ada daya tarik yang kuat. Anak-anak, terutama anak-anak perempuan yang tidak dapat sentuhan dari orang tua, kasih sayang dengan orang tua itu mudah sekali untuk digoda oleh laki-laki di luar sana. Dan dia tidak mendapatkan kenyamanan kasih sayang dari rumah, di luar ada temannya yang berikan perhatian, kasih sayang nempel. Lama hamil di luar nikah. Naudzubillah. Nah, ini penting sekali benda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bapak atau ayah sibuk kerja, sama juga bapak dan ibu sama-sama bekerja, keluar rumah sepekan baru pulang, ada yang sebulan baru pulang, baru balik, anak bersama pembantu, kurang kontrol, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Kalau dalam hal uang banyak, akan semua anak dibuatin rekening semua. Tapi perhatian, kasih sayang ini sangat penting, bahkan lebih daripada materi. Jadi benar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan juga pada anak-anak kita. Jangan hanya senang, misalnya senang dengan anak-anak perempuannya, laki-lakinya agak dicuekin, atau sebaliknya, ini nggak boleh. Berikan kasih sayang yang adil, yang seimbang pada anak-anak kita. Rangkul mereka semua, bukan perhatian, bimbingan, kontrol, sekolahkan di lembaga-lembaga yang baik, yang terkenal dan diakui lembaga tersebut baik, bisa mendidik anak-anak kita. Jangan hanya sekedar mencari yang murah saja, gratis di sana, udah di sana aja, ujung-ujungnya apa? Ya, menyesal di kemudian hari. Maka yang terakhir, Bunda barakallahu fikum, kita sebagai orang tua pastinya ingin sekali punya anak-anak yang soleh, soleha, yang nanti akan melanjutkan estafet perjuangan kehidupan kita, akan mendoakan kita, dengan doa-doa mereka akan mengalirkan jariah, amal yang terus mengalir. Namun kalau kita tidak bisa mendidik mereka dengan baik, bukannya mendoakan, justru
bisa jadi malah mengalirkan dosa buat orang tuanya, dosa jariah. Jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, semuanya bisa diperbaiki. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai segala dan semua isi hati manusia, dan berikan petunjuk, membuka hati anak-anak kita agar sadar, akan berbakti kepada orang tua, agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kewajiban syariat, terutama sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain. Demikian, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.